Oke teman-teman, selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak. Pada kesempatan kali ini, mekanik bengkel kedatangan motor Mio Z 125 Fi habis kecelakaan nih teman-teman ya. Ini motor konsumen saya. Nah, pada waktu dia perjalanan pulang kerja ya katanya ya, dia mengalami kecelakaan menabrak sesuatu. Nah, saya itu nggak tahu yang ditabrak apa ya, trotoar atau pembatas jalan. Nah, sampai akhirnya ya banyak yang pecah nih teman-teman ya tuh. Dari cover-covernya depan banyak juga tuh ya. Lumayan ini teman-teman. Walaupun cuman body-body yang pecah, itu juga sudah membuat harganya lumayan ya. Tapi sih alhamdulillah motornya masih hidup teman-teman. Tuh ya, motornya masih hidup tetapi sen kiri mati dan lampu depannya juga mati nih teman-teman ya. Lampu depannya mati, sen mati, yang sebelah kanan hidup ya. Yang sebelah kanan hidup sennya, yang sebelah kiri mungkin karena dia pecah ya tuh ya. Ini bagian kiri banyak banget yang pecah nih teman-teman nih, browak gitu ya. Terus di bagian sini juga tuh ya, sampai ke belakang nih. Sepertinya dia membentur trotoar atau pembatas jalan di bagian kiri. Kemungkinan si konsumen saya ini dia berjalannya di sebelah kiri, tapi nggak tahu kenapa sebab terjadinya kecelakaan ini menyebabkan sampai pecah-pecah banyak ya. Nah, ini walaupun segini banyak teman-teman, lumayan juga ini. Kemarin saya lakukan pengecekan di bagian katalog ya dari Yamaha. Itu harga listnya ke data yang pecah-pecah ini lumayan teman-teman, di atas 1 juta ya. Nih, bagian tutup cover CVT ya, ini juga pecah nih teman-teman, lumayan. Dan ini injekan kakinya nih, boost stepnya kali ya pecah, dan injekan kakinya itu patah. Ini baru saya lakukan pengecekan pendataan spare part nih teman-teman, body-body yang kemungkinan nanti akan diganti. Jadi buat teman-teman, tips dari saya ya, selalu berhati-hati selama dalam perjalanan. Kita itu nggak tahu di perjalanan itu seperti apa ini teman-teman ya. Karena di perjalanan itu banyak rintangannya, banyak halangannya, banyak hambatannya teman-teman. Buat teman-teman jangan terlalu terburu-buru di dalam perjalanan ya. Karena nanti bukan kenapa-kenapa, kita sudah berhati-hati, bisa saja apes ya. Apesnya bisa, namanya berkendara, bisa kita itu ditabrak, bisa kita yang nabrak, kita meleng, kita ngantuk, bisa saja oleng ya. Nih teman-teman ya, di bagian kiri lumayan, tapi nanti di bagian yang cover bawah nih sepertinya masih lumayan ya. Tapi yang ini pecah nih teman-teman, yang injekan nih pecah. Tapi nanti gimana ya, mau saya ganti atau enggak? Yang parah yang depan ini teman-teman, yang bagian depan reflektor nih samping kiri lumayan parah pecahnya, kayaknya harus diganti reflektornya juga teman-teman. Kadang kita dalam perjalanan itu ada saja rintangannya teman-teman. Saya sebagai mekanik bengkel juga pernah mengalami yang namanya kecelakaan, tapi waktu itu saya mungkin karena memang terburu-buru ya, saya nggak tahu lagi tuh, waktu itu saya sempat jatuh, pingsan juga teman-teman, sampai dirawat, beberapa jahitan. Nah ini di sini
Saya udah beberapa tahun terakhir ini menangani motor-motor konsumen saya kecelakaan. Ini untuk yang kesekian kalinya kecelakaan pada konsumen yang lumayan ya, tapi alhamdulillah sih konsumen-konsumen saya ini kecelakaannya nggak begitu fatal, hanya luka-luka ringan. Tapi sih kata ini kan dari konsumen-konsumen nih teman-teman ya, jadi yang punya motor ini kecelakaannya sampai dirawat katanya, ini yang punya motor ini. Cuman dilihat dari pecahnya bodi, banyaknya yang pecah ya, samping kiri itu ya, itu lumayan berat teman-teman. Tapi dari segi kecepatan dilihat sih mungkin ini ya antara 40-50 ya kilometer per jamnya kali ya. Makanya setelah jatuh kemungkinan ini nabrak trotoar samping, terus menyebabkan ini motor grosok ya ke arah kiri teman-teman. Nanti akan saya data ya, jadi buat teman-teman, buat konsumen lain nih ya, selalu berhati-hati di jalan, karena di jalan itu banyak sekali hambatan dan rintangan teman-teman. Nah, di sini saya akan buka-buka dulu ya teman-teman. Nih saya lagi mendata teman-teman. Kemungkinan nanti di bagian reflektor ini sepertinya yang cukup lumayan mahal nih, satu unitnya ini kalau nggak salah satu set. Ini untuk reflektornya ini yang sebelah kiri pecahnya lumayan teman, banyak. Nah nih sennya ya, nih reflektor depannya ini kalau nggak salah nyatu. Jadi kemarin sudah saya lakukan pengecekan di list katalog Yamaha. Untuk harga reflektor satu setnya itu antara 340 atau berapa ya kemarin ya, apa 430, karena saya baru mendata kemarin, nggak begitu fokus, saya cuma ngecek doang sebentar. Nah ini baru saya lakukan pembongkaran teman-teman. Reflektor itu ada motor yang harus diganti satu set, ada juga yang bisa diganti sennya saja. Jadi kita nggak memerlukan ganti semuanya. Kalau misalkan cukup kebutuhannya yang rusak mungkin sennya aja atau lampu depannya saja ya. Tapi pada motor Mio Jet ini reflektornya nyatu teman-teman. Coba nanti akan saya buka dulu ya. Di jalan itu banyak rintangan teman-teman, jadi buat teman-teman selalu berhati-hati selama di perjalanan ya, karena di jalanan itu panas, macet, banyak kendaraan, simpang siur, ada yang lurus, ada yang belok kanan, belok kiri. Kalau kita nggak berhati-hati ya bisa saja kita apes ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu di jalan itu seperti apa nih teman-teman. Coba ini sebelah sana sepertinya masih ada baut-baut. Kalau yang sebelah kanan sih aman teman-teman. Ini sebelah sini masih mulus nih. Tuh yang sebelah sini masih cakep ya. Yang pecah hanya kiri saja, nih masih bagus tuh ya. Coba saya buka dulu nih, dari cover yang hitam dan putih masih full ini. Saya juga bingung nih teman-teman, katanya kemarin dirawat lumayan lama juga dan apa lukanya lumayan banyak juga, cuman untuk dirawat berapa harinya saya nggak begitu dapat informasi ya.
kasihan juga katanya teman-teman. Nah, untuk perbaikan motor ini, jadi bingung juga saya nih, mau teknisnya mau saya ganti dengan yang ori atau yang biasa. Cuman kalau saya linknya itu untuk spare part kan datanya menggunakan yang ori ya. Nah, jadi saya kurang tahu nih untuk data yang apa KW-nya, misalnya keuangan pas-pasan harus belinya di mana nih. Nah, ini untuk tameng depan. Untuk tameng depannya cover nanti saya data dulu teman-teman nih. Saya lagi mendata, ngecek yang pecah apa saja, dan kemungkinan nanti yang mau saya ganti yang mana aja teman-teman. Nih, coba tuh ya, reflektor. Nah, di sini cover yang bawahnya nih teman-teman nih, sini. Nah, tuh ya, yang bagasi depan ya nih. Nah, ini pecah juga tuh. Dan di sini pecah. Dan sama yang sini. Dan sama setang bengkok. Ya, oke teman-teman ya, nanti saya akan data dulu. Jadi tips dan saran dari saya, jangan selalu terburu-buru di jalan ya, supaya teman-teman nggak terjadi apa-apa. Ya, tapi namanya apes teman-teman, bisa saja terjadi. Jadi selalu berhati-hati di jalan, jangan ngantuk ya. Takutnya nanti teman sendiri yang rugi, walaupun ada yang bertanggung jawab, tetap aja ya. Kita kan nggak mau namanya kecelakaan, sama saja lah, kita juga nggak mau. Lebih baik kita nggak mendapatkan ganti rugi, kita selamat daripada kita dapat ganti rugi. Misalkan ada yang bertanggung jawab masalah kecelakaan-kecelakaan ini, tapi tetap aja ya kita juga yang mengalami kerugian, sakit lah, lecet lah, motornya rusak lah gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan tips dan saran dari saya dalam berkendara supaya aman, jangan ngantuk, berhati-hati, pakai helm, surat-surat lengkap, terus jangan terburu-buru, selalu konsentrasi di jalan. Sukses selalu ya buat semua.